Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Jadi kali ini kita akan lakukan diskusi kembali untuk kegiatannya. Kali ini kita mengambil tentang penyesuaian proses kerja terhadap sistem digital pertanahan. Untuk tahapan kegiatannya saya mengusulkan yang pertama yaitu melakukan identifikasi perubahan sistem dan proses kerja melalui memahami fitur, fungsi, dan pembaruan pada aplikasi layanan pertanahan. Yang kedua adalah pembelajaran dan penguasaan sistem digital dengan mempelajari aplikasi layanan digital seperti KKP, Sentuh Tanahku, dan aplikasi-aplikasi lain yang digunakan dalam pelayanan pertanahan. Mungkin kalau dari saya ada beberapa yang ingin saya tambahkan. Yang pertama itu penyesuaian alur kerja pelayanan, yaitu menyesuaikan alur kerja manual ke digital. Itu ada implementasi sistem digital dalam pelaksanaan tugas, yaitu melaksanakan layanan sesuai dengan sistem terbaru. Mungkin itu saja dari saya. Dengan hasil atau output, yaitu terwujudnya proses kerja layanan pertanahan berbasis sistem digital yang lebih cepat, akurat, aman, dan berkelanjutan, memulai melalui kemampuan ASN yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Dari saya ada menyesuaikan diri terhadap perubahan, yaitu ASN mampu menyesuaikan pola kerja terhadap perubahan sistem, teknologi, dan kebijakan dalam pelaksanaan layanan pertanahan. Menjaga keberlangsungan kualitas pelayanan publik, di mana ASN dapat memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan optimal meskipun terjadi pembaruan sistem atau regulasi, sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Masukkan beberapa hal terkait kontribusi terhadap visi, yaitu mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, responsif, dan berbasis teknologi, dan mendukung terbangunnya birokrasi yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika perkembangan pelayanan publik. Baik, saya akan menambahkan terhadap kontribusi terhadap misi, yaitu yang pertama, meningkatnya kualitas dan kecepatan pelayanan pertanahan melalui penerapan sistem kerja digital yang terus berkembang. Yang kedua, yaitu menguatkan kapasitas dan kompetensi ASN agar mampu mengikuti perubahan regulasi dan teknologi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu menjaga kesinambungan pelayanan publik sehingga pelayanan tetap berjalan optimal meskipun terjadi perubahan sistem atau kebijakan. Baik, saya izin menambahkan terkait penguatan nilai organisasi. Yang pertama yaitu melayani, di mana pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem kerja, metode pelayanan, dan teknologi, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga serta kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan dapat terpenuhi secara optimal. Yang kedua yaitu profesional, di mana pelaksanaan tugas dengan cepat, menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem digital dan prosedur kerja, menerapkan SOP yang berlaku, serta secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan diri untuk mendukung pelaksanaan tugas yang efektif. Yang ketiga yaitu terpercaya, di mana mewujudkan pelayanan dengan menyesuaikan pengelolaan data dan prosedur kerja sesuai perubahan sistem dan regulasi, sehingga pelayanan tetap akurat, transparan, konsisten, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk tabelnya sudah terisi semua. Selanjutnya mengenai isu-isu terbaru mengenai nilai adaptif. Jadi berita yang saya temukan yakni mengenai setahun pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri Nusron berkuat digitalisasi pertanahan untuk melawan mafia tanah. Jadi dengan adanya digitalisasi ini dapat memperkecil kesempatan bagi mafia tanah dalam melakukan aksinya karena data-data dapat diakses secara digital sehingga dapat transparan kepada masyarakat. Digitalisasi pertanahan, masa depan pengelolaan tanah di Indonesia. Nah, dalam hal ini jika dikaitkan dengan nilai adaptif, yaitu ada peningkatan nilai efisiensi dan transparan, di mana sistem digital meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi data pertanahan. Masa digital pertanahan, modernisasi, dan kepastian hukum melalui sertifikat tanah elektronik. Menurut saya, transformasi ini sangat positif sekali terhadap kepastian hukum atas hak tanah, keamanan data pertanahan, dan kepercayaan layanan publik. Transformasi digital di ATR BPN jadi kebutuhan mendesak hadapi kompleksitas data pertanahan nasional. Jadi tentunya kita harus adaptif terhadap penggunaan teknologi di era sekarang di pekerjaan kita sehari-hari di instansi. Baik, kesimpulan yang dapat kita dapatkan pada diskusi kali ini yaitu upaya digitalisasi di Kementerian ATR BPN merupakan bentuk nyata implementasi adaptif. Kita berusaha tetap relevan dan efektif di tengah perubahan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memberantas praktik ilegal di sektor pertanahan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.